إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام وكفى بهما بنعمة وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد يا نعم المولى ويا نعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حضرة المقربين, para sahabat, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka taklim kita setiap malam Jumatnya. Mudah-mudahan bacaan surah Yasin, tahlil, tahmid, ratib yang kita baca ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Malam ini sudah memasuki malam kurang lebih ke 19 Rajab. Berarti kurang lebih 1 bulan lagi kita akan melaksanakan nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban jatuh pada tanggal yaitu 2 Februari, tepatnya Senin malam Selasa. Biasanya kalau penutupan musola biasanya duluan, kalau enggak akhir ataupun juga dibarengin juga nisfu Sya'ban. Tetapi di dalam hal tersebut di bulan Rajab ini tiada lain adalah di mana bulan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan min arba'ati ashhur hurum, yaitu tiada lain adalah di mana 4 bulan yang diharamkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu 4 bulan ini, 1 mencar, 3 bergandengan. Yang bergandengan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dia bergandengan. Tapi Rajab dia pisah. Bahkan sebelum Rasulullah SAW beliau diutus dahulu, para orang yang berada di Jazirah Arab itu telah mengenalnya daripada bulan-bulan tersebut, dan tidak ada yaitu salah satu pertikaian. Jadi gencatan senjata, nggak ada lagi yang namanya peperangan pada saat itu. Nah, kalau seandainya dia melanggar, maka suatu tiada lain adalah ada konsekuensinya. Nah, di bulan Rajab ada salah satu peristiwa yang paling menakjubkan. Kalau kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau katakan, kalau seandainya ada salah satu khobar, ada salah satu berita yang paling aneh dibawa oleh Rasulullah SAW, maka aku tetap akan percaya. Sama siapa? Sama Nabi Muhammad SAW. Karena perkara Rasulullah dari mudanya sudah terkenal dengan Al-Amin. Apa Al-Amin? Terpercaya, suntik, fatonah. Jadi itu sifat-sifat wajib bagi Rasulullah itu sudah disifatinya. Sebelum apa? Sebelum Rasulullah beliau diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Pada suatu ketika Rasulullah pernah nih, zaman-zaman masih muda, umur 13 tahun, diajak nonton hiburan. Jadi itu hiburan bukan sekarang doang. Sekarang udah banyak banget. Ada Families Group, pasti ada tuh ya kan. Adela, Mardatila, baru lagi Atenos. Tuh ini ada nyaut di bawah tuh, dengerin. Ada Atenos. Jadi di zaman Rasulullah beliau masih mudanya tuh ada di Jazirah Arab yang hal-hal kayak begitu. Akhirnya nih Rasulullah nih, Nabi Muhammad masih muda, masih kecil tuh, masih kayak utun nih. Diajak tuh nontonnya ke kerobokan gitu kan, misalnya kerobokan tuh pulau-pulau tuh. Nah ini Rasulullah diajak. Penasaran juga Rasulullah, sama manusia seperti kita. Lah hal hasil apa? Baru tengah perjalanan tuh, ya utun diajak nih ke sana ke pulau tuh, ke Fatahillah. Ada lapangan balong nggak? Tahu kan lapangan balong? Tahu gak tuh? Nggak tahu lapangan balong? Lapangan beken. Fatahillah. Itu tuh ke sana. Ini Rasulullah baru pertengah jalanan, matanya kriap ngantuk, yes. Emang kayak kita jos terus sudah, kita ayam pelitara anjir terus. Ini Rasulullah baru pertengahan perjalanan, Rasulullah matanya kriap tidur. Di mana? Di pinggiran di depan toko. Temennya jalan terus tuh si Sulai, jalan terus sudah. Sulai jalan terus. Akhirnya nih pas balik dibangunin, ya Muhammad bangun, gum. Kata Nabi Muhammad, kata Rasul ini masih muda, usia muda, remaja. Lah, saya mau ke sono kan, mau ke kota, gitu begitu.
Kata Rasulullah, kata temannya, udah selesai, balik lagi. Besok begitu juga nih, weekendnya biasanya kalau kita, wah malam Sabtu, malam Minggu, weekendnya. Yuk anak-anak PB udah pada siap nih, anak-anak PB gitu kan. Naik apa tuh? Dengar gak anak PB nih? Dengar, gue pengen masuk di PB, boleh belum? Boleh gitu. Nah terus apa nih, udah siap-siap, besoknya lagi, minggu depannya, begitu lagi. Belum sampai ke tempat hiburan, Rasulullah apa? Matanya udah kerip-kerip lagi. Menunjukkan tiada lain adalah di zaman ataupun masa kecilnya Rasulullah sudah terjaga. Itulah yang tadi katakan sifat Rasulullah yang kita kenal sidik, tabligh, amanah, fatonah, bukan ketika dari Rasulnya. Sebelum dia di Rasul, beliau sudah tiada lain adalah memiliki sifat hal tersebut. Al-Amin, yaitu adalah terpercaya, as-siddiq, benar. Nah, kemudian apa hal tersebut nih, bahkan nih di dalam Syamsuddin disebutin tuh di dalam pasal. Wa minasyarafil ladzi ikhtasallahu bihi asyrafar rasul mi'rajuhu ilal hadratillahil bariyatil wasul. Di mana keutamaan yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah tiada lain adalah adanya peristiwa, yaitu adalah mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju kepada hadratullah Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an dijelaskan di dalam surat Al-Isra, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Subhanalladzi, maha suci Allah, allazi, subhanalladzi asra, yang memperjalankan. Ini kita nih, akih rumahnya dari mana? RT 6. Udah bukan RT 6 sekarang, di RT 10. Di RT 10. Aki dari rumah Poyati kemarin nih ke Tarkot disebut dengan asra. Perjalanan tuh namanya asra. Mi'raj begini. Kalau asra begini, nih jalan nih. Kita nih ziarah, kita taklim dari rumah kita kemari, namanya asra. Ini kita lagi isra nih. Ngapa? Perjalanannya di malam hari. Itu disebut dengan asra, itu adalah perjalanan di malam hari. Subhanalladzi asra bi'abdihi, dengan hambanya. Allah menggerakkan hambanya Rasulullah. Jadi Rasulullah diberangkatin. Secara logika, mungkin di antara orang-orang hal tersebut yang pada akhirnya setelah peristiwa Isra dan Mi'raj banyak orang yang murtad. Kenapa? Emang mungkin, emang bisa tuh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina dengan waktu yang singkat. Palestina, ya katakanlah nih misalnya Mekah ke Palestina, sekarang pesawat aja kurang lebih hampir 3 jam. Mungkin kalau 3 jam pesawat jadi dari sini ke mana gitu, ke Aceh. Perjalanan seperti itu. Pakai logika nggak diterima. Tapi dengan keimanan diterima. Kenapa? Karena keimanan ini tiada lain adalah bagaimana mempertaruhkan akidah kita sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah, yakin apa enggak? Contoh misalnya Nabi Adam, bapaknya siapa tuh? Nabi Adam ada bapaknya enggak? Enggak ada. Ibu Hawa ada ibunya, ada bapaknya enggak? Enggak ada. Nabi Isa ada bapaknya? Kagak ada. Apabila Allah katakan iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, itu Allah Al-Qadir, Allah yang menghendaki. Jadi maunya Allah bebas. Makanya dalam hal tersebut adalah peristiwa Isra dan Mi'raj ini tiada lain adalah bagaimana pertaruhan akidah kita yang dalam. Itu baru perjalanannya. Orang banyak yang enggak percaya. Belum Mi'rajnya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ada kata-kata barakna haulahu, dan kami berikan keberkahan di sekelilingnya. Apa keberkahannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajak oleh malaikat Jibril, ditunjuk tugas. Jadi apa? Jadi imam. Makmumnya siapa? Seluruh para nabi. Pakai logika lagi sekarang. Ini kalau dia belajar logika doang nih,
nggak bakal kena. Karena dimensinya ini adalah dimensi keimanan kepada Allah. Rasulullah iman. Seluruh para nabi. Barokna haulahu. Nah, ada kata-kata barokna haulahu di masjid itu bukan hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengimami seluruh para nabi, tetapi bumi Palestina itu tiada lain adalah buminya para nabi. Nabi Ibrahim dari Palestina, kan gitu. Seluruh para nabi tiada lain, mayoritas di antara Jazirah Arab sebelumnya tiada lain ada kepada Palestina. Nah sekarang bagi kita, kalau tadi Allah katakan ada kata-kata barokna haulahu dan Allah berikan keberkahan di antara sekelilingnya, itu Masjidil Aqsa. Nah sekarang haulahunya gimana? Orang yang setiap harinya dia ada di masjid, dia ada di musola, pasti jawabannya adalah Allah berikan keberkahan. Tuh, begitu. Barokna haulahu. Linuriyahu, untuk diperlihatkan. Kata Allah, aku perlihatkan apa? Min ayatina, dari tanda-tanda kekuasaanku ini. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita 3 sumber cara mendapatkan hidayah. Pertama, dengan melihat. Innal absar, inna sam'a wal absar wal fuada. Dengan melihat, dengan mendengar, dengan hati. Sebagai apa? Sebagai sumber pengetahuan dan datangnya ibadah. Kata Imam Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Mar'u Al-Labid, di dalam kitab Tafsir Munir, apabila dia seseorang, makanya saya bilang nih, kudu jalan-jalan, kudu jalan healing. Kayak tadi kan ada share tuh ya, healing. Ini di Tarkot aja, jalan ke Papandayan, jalan ke Gunung Gede, Kerinjani, seorang Kerinjani, sombong amat, suruh jalan. Makanya kata-kata barokna haulahu linuriyahu itu apa? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada Nabi Muhammad dipertamakan apa tuh? Dikenal dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Pertama ditinggal Rasulullah SAW dengan wafatnya istrinya ibunda Siti Khadijah. Yang kedua pamannya siapa? Abu Thalib, Ali bin Abi Thalib. Sebagai apa? Sebagai dekengannya Rasulullah ketika di Makkah. Ini nggak ada yang berani nyentuh Rasulullah. Orang hebat semua nih Rasulullah. Pamannya orang hebat, kakeknya orang hebat. Maka dengan demikian meninggalnya 2 orang ini, sehingga Allah dengan kudrahnya, dengan sunatullahnya memberikan salah satu peristiwa yang begitu dahsyat, yang disebut dengan Isra dan Mi'raj. Ini baru ngomongin masjidnya doang nih. Apa tadinya? Ada kata-kata linuriyahu min ayatina, agar aku berikan kepada kalian apa? Ku perlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Apa maksudnya? Kalau kata Allah, gimana mau gue yang Tuhan berhak segala macam. Lalu hal tersebut dengan cara tadi dari Mekah ke Palestina, itu baru Isra, naik lagi ke atas, disebut dengan Mi'raj. Apa Mi'raj? Naik ke atas langit, berjumpa dengan Allah. Seluruh berkenaan dengan para hadis tiada lain adalah apakah Rasulullah melihat Allah langsung, tapi di sisi lain adalah yang mengatakan seperti halnya Nabi Musa juga melihat daripada cahaya. Nah, Rasulullah SAW singkat cerita diberikan pengetahuan, pembelajaran oleh para nabi, dan akhirat tiada lain adalah amanah dan wasiat untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Apa tiada lain? As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang yang beriman. Jadi kalau kata orang misalnya, apakah kita bisa mi'raj? Iya, bisa mi'raj secara hakiki. Bukan seperti mi'rajnya Rasulullah. Mi'rajnya kita orang yang beriman adalah dengan sholat. Apa dikatakan kesimpulan? Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita sholat waktu adalah as-sholatu li dzikri. Sholat untuk mengingatku.
Apakah bisa orang di lain daripada di luar sholat dia sholat? Itu yang Allah katakan. As-sholatu alal sholatil wusta. Sholatlah engkau di antara di sholat waktu pertengahan. Apa maksudnya? Pertengahan di dalam diri kita adalah hati. Apa maksudnya? Sholat secara syariat memperhatikan zahir tentang bagaimana rukun sunnah dalam sholat tersebut. Tapi sholat di dalam batin tiada lain adalah as-sholatu lizikri, sholat untuk mengingatku, dan al-wusto'nya itu adalah bagaimana hatinya selalu dia sholat kepada Allah. Maka baru tuh hasilnya, inna sholata tanha anil fahsyai. Sholat itu mencegah daripada pekerjaan keji dan. Nah, bagaimana sekarang nih? Habis sholat sendal hilang, habis sholat begitu lagi, berarti ada yang salah di dalam diri kita. Tentang apa? Tentang syariatnya yang salah. Jangan ke batin dulu, jangan ke hakikat dulu, syariatnya dulu. Bagaimana wudunya, bagaimana rukun di dalam sholat, tahu nggak? Ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Kudu tahu rukun qaulinya apa. Mengucapkan takbir, rukun qauli. Membaca suratul Fatihah, rukun qauli. Ada rukun fi'linya, apa? Ruku, sujud di antara dua sujud, tuma'ninah disebut dengan rukun fi'li perbuatannya. Rukun qalbinya apa dikatakan di dalam kitab Risalatul Jami'ah? Al-khuduru wal khusyu'. Dia hadir apa-apa yang ketika di dalam sholat dia paham apa yang dibaca. Nah, sekarang kita lagi sholat, paham gak tuh? Allahu Akbar. Bacaan doa iftitah kita paham apa kagak? Bacaan Al-Fatihah tahu apa kagak artinya, maknanya. Ruku bacanya kita paham apa kagak? Sujud maknanya paham apa kagak? Itulah baru yang tadi dikatakan, setelah kesempurnaan dia syariat, kemudian thariqahnya thariqah Rasulullah, kemudian hakikatnya adalah pemberian Allah, ma'rifatnya adalah dia mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh Guru Zaini, beliau katakan, orang yang sholatnya benar, orang nih, kita nih manusia, yang sholatnya benar adalah dia sudah merasakan kenikmatan dan mengetahui dia sedang berjumpa dengan Allah. Dan di dalam sholatnya tersebut adalah dia telah mengetahui makna makrifat kepada Allah. Jadi kalau kita sholat masih, mohon maaf nih, kan dikatakan la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan engkau deketin sholat dalam keadaan mabuk. Ulama fikih bilang mabuknya adalah mabuk khamr, mabuk karena dia mabuk minuman. Tapi ada orang yang sholat tapi dia tetap mabuk. Apa maksudnya? Dia lagi sholat, dia kagak tahu khusyuk. Dia lagi sholat, dia kagak tahu lagi bagaimana tuh dia berjumpa dengan Allah. Dia kagak tahu makna di dalam tahiyat, dia nggak tahu di dalam makna doa iftitah dan sebagainya. Makanya tadi katakan banyak orang yang sholat tapi dia mabuk. Nah, buah dari sholat tersebut tiada lain adalah yang tadi dikatakan oleh Guru Zaini. Apa? Orang yang dia telah sholatnya benar, maka dia telah mendapatkan daripada yaitu tiada lain adalah siraman anugerah makrifat kepada Allah. Dalam ini, dalam apa dikatakan? Tapi secara syariat Rasulullah bilang, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti kalian melihatku. Syariat gak tuh? Syariat. Rasulullah datang gak ke masjid? Datang. Rasulullah wudu gak? Wudu, syariat. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Ada waktu-waktunya. As-sholatu ala mauquta. Sholat itu ditentukan tentang waktu-waktunya. Zuhur kayak gimana? Datang waktu zuhur tata caranya kayak gimana sih? Asar waktunya kayak gimana sih? Maghrib kayak gimana? Dengerin azan di Al-Falihin begitu? Nah, kalau dengerin azan di Al-Inayah. Kalau orang awam didengerin dulu. Lewat jam berapa ya? Tuh, kalau orang awam nih, belum jam 6 lewat 5, belum azan gitu kan. Tapi kalau dia orang alim, dia keluar, dia lihat matahari, udah masuk waktu tuh orang alim. Lagi tengah hari bentet nih, lagi tengah hari bentet kan,
Udah masuk waktu sholat zuhur apa belum, kan begitu. Dia nungguin jam, kok ada yang azan di masjid, pengen azan, wah jam mati segala macam. Dilihat internetnya jam 12:05 begitu. Tapi kalau orang yang alim, dia keluar, dia diri, dia lihat matahari, dia lihat bayangannya. Tuh, syariat, ranah syariat. Nah yang tadi dikatakan, sejauh mana dia ketika di dalam sholat itu tiada lain adalah ada rasa al-khudu, kerendahan dirinya di hadapan Allah, kerendahan hati di hadapan Allah, dan dia khusyuk atas segala sesuatu apa-apa yang dia baca. Kita sering gak dia lagi sholat lupa bilangannya? Sering banget. Bacaan lakum punya ayuhal kafirun la haula wala dolin begitu. Hilang lagi, ngaco lagi, di besok terawih deh. Ya Allah, terawih, mau tanya terawih. Alina ya, imam yang paling cepet siapa? Dulu almarhum Tadawi, ya. Siapa karang nih sekarang siapa nih Alina yang paling cepet terawihnya? Hah? Masda. Kiai dari mana? Oh, dari Jepara. Masda. Ini kita terawih. Cari yang cepet apa yang lama? Cepet. Kalau cepet cakep, bagus. Syarat sunnah rukunnya kena semuanya. Tumanina kena, bagus. Bacaan juga bagus. Nah ini bacaan belentang-belentong. La ilaha illallah. Cepet banget, mau kemana? Ketika kita lagi sholat nih besok nih, kualitas kan begitu kan. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min. Itu kita kenalnya somanya doang. Man shoma Ramadan, siapa orang yang berpuasa. Tapi ada redaksi lain. Rasulullah bilang, wa man shomahu wa qomahu. Dia berpuasa dan dia juga melaksanakan tarawih. Qoma yaqumu qauman. Qum, apa dia maksudnya? Menegakkan berdiri untuk melaksanakan sholat malam. Mau tanya ada nih anaknya Faisal, kemarin tarawih jempol berapa? Ada ngepol nggak kemarin? Utun, berapa ton? Banyak main petasan mulu dah Utun. Ini siapa namanya nih? Pol, puasanya Pol, tarawihnya bolong, jajan kilor dah tuh, main sarung dah tuh, main sabut-sabutan kayak begitu. Nah tuh, hal tersebut mana tadi kualitasnya? Nah kita nih orang yang terbebani disebut dengan hukum taklifi. Ini kita hukum taklifi nih. Islam balik berakal disebut dengan hukum taklifi. Islam balik berakal. Ini kita udah semuanya ada nih. Apan ada di sini, one back ada di sini. Tuh kan ayam tuh. One back ada nih. Islam balik berakal. Maka orang yang dia sudah Islam balik berakal wajib mengikuti syariat. Apa dalil orang yang dia nggak sholat? Man taroka sholatan muta'ammidan faqad kafara zihar. Siapa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Ntar kan subuh nih jam 4 masih live aja Mas dah. Masih live aja gue cekin. Ayo kan? Sholat berhenti dulu subuh. Jangan sampai ntar sholatnya ketinggalan. Itu yang Rasulullah katakan, man taroka sholatan muta'ammidan faqad kafara ziharo. Siapa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Boleh gak sholat mengkinai? Boleh. Siapa? Kata Rasulullah, Rafi al-galam, diangkat itu kolam. Diantaranya adalah siapa? Yaitu al-majnun, orang yang gila. Boleh dia gak sholat. Tapi bagi kita nih Islam balik berakal tadi disebut dengan hukum taklifi, maka wajib menjalankan syariat. Syariat itu apaan sih syariat? Hukum ajaran yang dibawa oleh Rasulullah itu disebut dengan syariat. Makanya Rasulullah puasa, kita puasa. Rasulullah haji, kita haji. Rasulullah zakat, itu syariat itu segala. Tatanan hukum yang diambil dari sumber hukumnya, Al-Quran dan juga Al-Hadis. Nah,
Maka dengan demikian ayat hadirakumullah sebagai penutup bahwasanya yang tadi, siapa orang yang dia meninggalkan sholat dengan sengaja, dia disebut dengan orang kafir yang nyata. Saya mau tanya nih sekarang, kita nyebut kafir siapa ya? Hah? Oke, kita nyebut kafir buat siapa? Orang non muslim, orang Nasrani, orang Yahudi kita sebut dia Kristen. Dia Kristen, dia Yahudi, itu disebut dengan apa? Disebut dengan kafir. Jangan marah nih dia jangan marah. Orang Kristen, orang Yahudi, Nasrani disebut kafir, jangan marah. Karena kita punya konsep sendiri. Ya, kita punya konsep sendiri. Oh, itu disebut dengan itu. Tapi ada orang yang dia beragama Islam, dia beriman, tapi dia nggak jalanin yang namanya syariat, dia bukan kafir disebutnya. Disebut dengan kufur. Apa sih kafir dan kufur? Kafir dan kufur itu artinya dia telah terhalang, dia telah tertutupi. Tertutupi dengan apa? Tertutupi hatinya bertentangan dengan ajaran Rasulullah. Maka Allah katakan, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau bersyukur kepadaku, aku tambahin. Tapi jika engkau kufur kepadaku, artinya apa? Membelakangi atas syariatku, menantangku, nggak mau bersyukur kepadaku. Inna azabi lasyadid. Itu adalah azabku sangat pedih. Kita berdoa kepada Allah dengan momentum daripada Isra dan Mi'rajnya ini. Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan, taufik dan hidayahnya dapat menjalankan sholat 5 waktu Allah, dan menjalankan daripada juga sholat sunnah-sunnah lainnya. Allah pertemukan kita di bulan Sya'ban di ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan, keberkahan, rezeki yang halal, yang barokah, yang banyak dalam taat kepada Allah, sehingga kita di dalam melaksanakan bulan suci Ramadan dan berjalan dengan sebaik-baiknya, dengan istiqomah, penuh dengan keikhlasan, didasari dengan keimanan. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.